Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Ayat yang ke-228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi wal rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya lebih berhak merajukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami, menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya, wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka yatarabbasna bi anfusihinna hendaklah menahan diri, menunggu. Artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selama salasata quru'in, 3 kali quru', yaitu haid atau suci menurut perbedaan pendapat para ulama tentang maksud dari quru' tersebut, dan yang benar bahwa quru' itu adalah haid. Iddah ini memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah mengetahui kosongnya rahim, yaitu apabila telah berulang-ulang 3 kali haid padanya, maka diketahui bahwa dalam rahimnya tidak terjadi kehamilan hingga tidak akan membawa kepada tercampurnya nasab. Karena itu, Allah mewajibkan atas mereka untuk memberitahu tentang ma khalaqa min arhamihinna, apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Dan Allah mengharamkan bagi mereka menyembunyikan hal itu, baik kehamilan maupun haid, karena menyembunyikan hal itu akan menyebabkan kemudaratan yang sangat banyak. Menyembunyikan kehamilan berkonsekuensi dinasabkannya janin kepada orang yang bukan haknya, yang boleh jadi tidak menginginkannya, atau demi mempercepat habisnya masa iddah. Apabila dinasabkan kepada selain bapaknya, niscaya tali rahimnya terputus dari keluarga, juga warisan, dan mahram-mahram dan karib kerabatnya terhalang darinya. Dan bisa saja suatu saat ia menikahi salah seorang dari mahramnya dan dinasabkan kepada selain ayahnya, dan tetapnya hal-hal yang mengikutinya seperti warisan darinya atau untuknya. Dan orang yang menjadikan seorang yang dinisbatkan kepadanya itu sebagai karib kerabatnya, di mana dalam hal itu terjadi keburukan dan kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh roh manusia. Semua mudarat itu akan terjadi kalau ia tinggal bersama laki-laki yang menikahinya secara batil, di mana dalam hal itu juga ada perbuatan dosa besar secara terus-menerus, yaitu zina. Maka itu saja cukup sebagai suatu keburukan. Adapun menyembunyikan haid apabila ia mempercepat waktu sucinya lalu ia mengabarkannya padahal ia dusta, maka itu tindakan menghilangkan hak suami darinya dan halalnya dirinya untuk selain suaminya, dan segala hal yang disebabkan olehnya dari keburukan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan jika ia berdusta dan mengabarkan bahwa ia tidak haid untuk menambah panjang masa iddahnya untuk dapat mengambil nafkah dari suaminya yang tidak wajib atasnya, akan tetapi dia hanya ingin terus mendapatkannya, maka nafkah itu haram dari 2 sisi.
bahwa nafkah yang diambilnya itu bukan haknya dan menisbatkan hal itu menjadi bagian hukum syariat padahal ia berdusta. Dan kemungkinan saja suaminya rujuk kepadanya setelah habis masa iddahnya, hingga hal itu menjadi sebuah tindakan perzinahan, karena kondisinya telah menjadi wanita asing, ajnabiyah baginya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Terjadinya tindakan menyembunyikan haid dan kehamilan dari mereka adalah sebuah dalil atas tidak adanya iman mereka kepada Allah dan hari akhir. Dan bila tidak atau sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka mengetahui bahwa mereka pasti diberikan balasan dari amalan-amalan mereka, niscaya tidak akan terjadi pada mereka sesuatu pun dari hal itu. Ayat ini juga dalil atas diterimanya informasi dari seorang wanita tentang kabar yang mereka informasikan tentang diri mereka dari perkara yang tidak diketahui oleh selain mereka, seperti kehamilan, haid, dan lain sebagainya. Kemudian Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna haqqu biradihinna fi dzalika, dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Artinya, untuk suami-suami mereka selama mereka masih menunggu masa iddah agar suami mereka mengembalikan mereka kepada pernikahan awal. In aradu islaha, jika mereka para suami menghendaki islah, yaitu keinginan, kelembutan, cinta, dan cinta kasih. Makna ayat ini adalah bahwasanya bila mereka tidak menginginkan perbaikan, maka mereka tidaklah berhak kembali kepada pernikahan dengan istri mereka, sehingga tidaklah halal bagi mereka kembali kepada istri-istri mereka dengan maksud menimbulkan mudarat bagi mereka dan memperpanjang lagi masa iddahnya. Apakah suami memiliki hak dengan maksud yang seperti itu? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ia memiliki hak tetapi hukumnya haram. Yang sahih adalah apabila ia tidak menghendaki perbaikan, maka ia tidak memiliki hak sebagaimana zahir redaksi ayat tersebut. Ini adalah hikmah lain dari masa menunggu tersebut, yaitu bahwa mungkin saja suaminya menyesal berpisah dengannya hingga masa iddah. Ini dijadikan waktu untuk berpikir matang dan memutuskan ketetapannya. Ini menunjukkan kepada kecintaan Allah Ta'ala kepada adanya kasih sayang di antara kedua suami istri dan kebenciannya terhadap perpisahan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dari hadis Muharib bin Dithar dari Ibnu Umar. Ini adalah khusus pada talak 1 dan 2 atau talak roj'i. Adapun talak ketiga, maka suami tidak berhak untuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak. Namun, bila mereka berdua sepakat untuk kembali bersama, maka harus melakukan akad yang baru yang terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian Allah berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya, para wanita memiliki hak yang wajib atas suami-suami mereka, sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah atas mereka. Dan patokan bagi hak-hak di antara suami istri adalah pada yang ma'ruf, yang menurut adat yang berlaku pada negeri tersebut dan pada masa itu dari wanita yang setara untuk laki-laki yang setara. Dan hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi, orang, dan kebiasaan. Di sini terdapat dalil bahwa nafkah, pakaian, pergaulan, dan tempat tinggal, demikian juga berjima, semua itu kembali kepada yang ma'ruf. Dan ini juga merupakan konsekuensi dari akad yang mutlak. Adapun bila dengan syarat, maka menurut syarat tersebut kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau
mengharapkan yang halal. Walirijali alaihinna darajatun, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Artinya ketinggian, kepemimpinan, dan hak yang lebih atas dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. An-Nisa ayat 34. Kedudukan kenabian, kehakiman, imam masjid atau sholat maupun kekhalifahan serta segala kekuasaan adalah khusus bagi laki-laki dan juga mempunyai hak 2 kali lipat dari hak kaum wanita dalam banyak perkara seperti warisan dan semacamnya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya Allah memiliki keperkasaan yang kuat dan kekuasaan yang agung, di mana segala sesuatu tunduk kepadanya. Akan tetapi bersama keperkasaannya, Allah juga bijaksana dalam segala tindakannya. Dan tidak termasuk dalam keumuman ayat ini adalah wanita-wanita hamil, karena iddah mereka adalah melahirkan bayinya. Dan wanita-wanita yang belum dicampuri suaminya, mereka tidak memiliki iddah. Juga hamba sahaya, karena iddah mereka adalah 2 haid, sebagaimana perkataan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sedangkan konteks ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di sana adalah wanita yang merdeka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.